Ya halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarmu? Anak-anak kelas 8 dimanapun Anda berada. Jangan lupa pada pagi hari ini awali setiap pekerjaanmu dengan semangat, dengan berdoa dulu. Nah, pada pagi hari ini pelajaran kedua adalah agama. Nah, silakan sebelum kamu mengikuti pelajaran ini, menonton video, membuat catatan. Nanti Bapak akan ada video menarik. Menurut Bapak sangat menarik, sangat inspiratif. Jadi awali dulu pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Bapak tadi sudah berdoa, tapi Bapak ingin mengajari kamu berdoa. Oke, siap? Baru kali ini ya Bapak memulai memulai video ini dengan doa ya. Oke, Bapak pimpin secara Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih, kebaikan, rahmat kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan hatimu. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Tuhan kami, siapapun namamu ya Tuhan, kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau memberkati kami semua anak-anakmu, siapapun kami, apapun agama dan keyakinan kami, Engkau berkati ya Tuhan, untuk dapat memulai pelajaran agama dengan baik. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tekun setia dalam mencapai cita-cita kami. Dimuliakanlah namamu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, kita sudah berdoa. Nah, marilah kita... Oh, sebentar. Stop. Ya, maaf ada gangguan sedikit. Oke, pada pagi hari ini, anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah berdoa bersama. Nah, kita akan membahas materi yang kelanjutan yang dari kemarin. Sebelum PTS, kita sudah masuk bab 3, tapi subbab pertama, subbab A, ya kan? Nah, ini kita lanjutkan pembahasan bab 3. Bapak menggabungkan 2 subbab. Jadi judulnya langsung cara hidup murid Tuhan. Itu modifikasi dari judul aslinya cara hidup murid Yesus dan perutusan. Jadi 2 subbab langsung Bapak gabungkan jadi 1. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar tentang cara hidup murid Tuhan ini? Ini bukan seperti pelajaran eksak gitu ya, IPA, matematika atau IPS yang jawabannya itu sangat objektif. Jadi pelajaran agama lebih soal prinsip hidup, iman gitu kan. Dan maka dari itu pelajaran Bapak agak sedikit ya katakanlah bersifat nasihat, normatif begitu ya. Tetapi mohon juga dipahami dalam kalian mengerjakan soal, kalaupun jawaban kalian tidak pas dengan apa yang Bapak inginkan, itu Bapak pikir-pikirkan lagi, Bapak renungkan lagi supaya kamu pun juga dapat nilai yang mewakili apa yang kamu pikirkan begitu ya. Jadi intinya pesan Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan adalah pahamilah pelajaran agama sesuai dengan kamu pelajari juga di rumah. Kalau memang kamu belajar dinasihati oleh orang tua, diajari cara berdoa di dalam keluarga seperti adat Katolik, pahamilah seperti adat Katolik. Jika seperti adat orang Muslim, pahamilah seperti cara orang Muslim memahami. Jika seperti orang Hindu, pahamilah seperti cara orang Hindu. Bapak memberi inspirasi, tetapi materi yang Bapak pilih dan sampaikan itu sudah Bapak pikirkan supaya bisa diterima oleh semua orang. Maka marilah kita melanjutkan pelajaran ini tentang cara hidup murid Tuhan, cara hidup kebaikan. Kalau kemarin masih ingat, kita mencoba melihat tindakan kasih. Nah, sekarang tentang apa kira-kira? Nah, bab 1, bab 2, sekarang bab 3 yang ada bintangnya itu cara hidup murid Tuhan. Siap-siap. Ingat pelajaran kemarin, seorang murid itu adalah seorang murid meniru guru, mempelajari apa yang dikatakan oleh guru. Siapa guru kita? Tuhan. Ya. Murid juga adalah rekan, ambil bagian dalam karya Allah. Kenapa sih kita menjadi murid Tuhan? Ya karena kita belajar kebaikan. Nah, itulah alasan kenapa kita disebut murid Tuhan.
Karena kita belajar kebaikan dari Tuhan. Di mana Pak belajarnya? Lihatlah orang tuamu. Lihatlah orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Begitu ya. Menjadi murid itu berarti bersedia dibentuk. Kita bersedia juga dibentuk oleh Tuhan melalui orang tua, melalui gurumu, melalui keluarga, saudara-saudaramu. Asal dibentuk menjadi orang yang baik, itu kita menjadi murid Tuhan. Oke? Jos. Nah, pengantar tentang cara hidup. Sebenarnya cara hidup itu apa ya? Bisa dibilang itu kebiasaan yang sering diulang. Bisa karena biasa. Tindakan yang diulang, cara hidup itu tindakan yang diulang. Kalau kalian punya buku Sinar Dunia itu ya, kan ada di bawahnya itu practice makes perfect gitu ya. Ketika kalian banyak berlatih, kalian akan menjadi luar biasa, ahli di bidangnya, ahli dalam melakukan kebaikan. Cara hidup itu juga adalah merupakan prinsip hidup. Misalnya prinsip hidup itu saya tidak akan membuang sampah sembarangan, atau saya akan mengantri. Saya tidak mau mendahului orang dalam mengantri. Itu prinsip hidup. Cara hidup seorang murid sekarang. Karena kita belajar sebagai seorang murid. Pertama, murid itu dipanggil. Dipanggil itu seperti apa sih? Ada niat untuk belajar. Nah, itu dipanggil. Kalau selama ini kamu belum ada niat untuk berbuat baik, mungkin kamu belum dipanggil. Tapi bila suatu saat kamu melihat orang tuamu bekerja lelah dan kamu merasa ingin membalas kebaikan orang tua, itu tanda-tandanya kamu dipanggil untuk menjadi anak yang lebih baik. Kamu siap dipanggil untuk belajar kebaikan dan kasih. Kalau kamu melakukan pelajaran agama ini dan kamu merasa terketuk dan kamu ingin belajar dengan sungguh-sungguh, itulah saat-saat kamu dipanggil untuk lebih serius dengan hidupmu. Seorang murid itu rela dibentuk. Nah, itulah proses belajar. Karena kita tidak lahir langsung bisa semuanya. Kita harus belajar dan rela untuk dibentuk, rela untuk disalahkan bila kita salah. Oke. Dan ketiga, setelah dipanggil dan belajar, rela belajar gitu ya. Ketiga, murid itu diutus. Ketika sudah belajar, kita akan ada saatnya untuk melakukan praktek gitu ya. Praktek apa yang sudah kita pelajari. Ini dipanggil, punya niat belajar. Kedua, seorang murid itu belajar, rela untuk dibentuk. Ketiga, murid itu diutus, siap untuk melakukan apa yang dipelajari. Praktek. Cara hidup murid Yesus. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Mohon dicatat. Serius, ini nanti akan jadi materi untuk ulangan gitu ya. Cara hidup murid Yesus itu kebiasaan baik dalam persekutuan. Nah, seorang murid kan dipanggil untuk hidup baik, ya kan anak-anak? Nah, tetapi kita tidak bisa hidup seorang diri karena kita makhluk sosial. Maka kebiasaan baik itu dipelajari, ditumbuhkan dalam persekutuan. Persekutuan itu apa toh, Pak? Persekutuan itulah persaudaraan. Persekutuan itulah keluargamu. Kamu belajar kebaikan pertama-tama dari keluargamu. Agak besar lagi dari keluarga besarmu, sepupumu, nenekmu, kakekmu. Lebih besar lagi lingkungan sekolahmu, teman-teman sekelas, teman-teman sepermainan. Akhirnya lingkungan masjid, lingkungan gereja, lingkungan vihara dan sebagainya. Cara hidup murid Yesus, murid Tuhan, itu melakukan kebiasaan baik yang ditumbuhkan dalam persekutuan, dalam keluarga. Nah, cara hidup yang baik itu tumbuh dalam persekutuan. Cara hidup yang baik itu harus terus dilakukan dan diwartakan. Setiap murid dipanggil dan akhirnya belajar di dalam persekutuan itu, kebiasaan baik itu. Dan ketiga, harus melakukannya, mewartakannya. Sesederhana itu. Tapi mohon itu dipahami. Oke? Mari kita mencermati bacaan ini. Cara hidup murid Yesus. Ini adalah salah satu cara hidup yang baik. Mari kita lihat cara hidup yang bagaimana sih?
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Mereka memecahkan roti, makan bersama, dan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anak-anak, mungkin ada kalian yang merasa tidak suka membaca bacaan seperti ini. Tak apa, Bapak hanya ingin mengambil bahwa ada salah satu cara hidup yang baik. Bapak tidak memaksakannya kepada kalian, tetapi bila kita mencermati bacaan ini, ada cara hidup yang baik. Apa sih cara hidup yang baik itu? Yang ini mohon dicatat. Cara hidup yang perlu kita teladani. 1. Tuhan sendirilah, Tuhan yang Maha Esa, oke? Jadi Pancasilais nih Bapak nih ya. Tuhan sendirilah yang mempersatukan para murid, kita semua. Kita semua loh kan para murid. Tuhan sendirilah yang mempersatukan dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa itu berarti kalau ada konflik atau kita tidak suka sama orang, kita akan menyelesaikannya. Itulah persaudaraan sehati sejiwa. Kedua, para murid atau kita semua atau dalam keluarga kita hendaknya hidup saling peduli dan saling memenuhi kebutuhan. Saling berbagi. Pernah nggak ada pengalaman berbagi dengan temanmu, teman sekelas? Kembangkan itu. Ketiga, ada kepemimpinan yang melayani dan memberi kesaksian. Para pemuka agama, contohnya. Atau bapak ibumu di rumah, memimpin melayani. Hendaknya dalam persekutuan itu, kalau kalian masih anak-anak, belajarlah untuk melayani. Melayani orang tua, menolong temanmu. Karena apa? Orang-orang yang demikianlah adalah orang yang mampu memimpin. Kalau kamu memang mau menjadi pemimpin, pimpinlah dirimu sendiri dulu. Berusahalah untuk melayani. Karena dari pelayanan itulah ditemukan mental yang tangguh untuk memimpin. Bukan seperti pemimpin-pemimpin yang haus kekuasaan dan harta. Itu tidak cocok disebut pemimpin. Karena pemimpin yang sejati adalah mereka yang mau melayani yang lemah. Itulah pemimpin yang bahagia. Kita cari apa sih di dunia ini? Oke, malah jadi khotbah, mohon maaf. Yang keempat, cara hidup yang perlu kita teladani adalah bertekun dalam pengajaran yang benar. Kita bisa berdebat soal apa itu yang benar, tetapi yang baik itu kita setuju semua. Yang baik adalah kasih yang tidak menindas sesama. Ya, tolong dicatat dulu ya. Kelima, cara hidup yang baik mengadakan ibadah, memuji Allah, memuji Tuhan. Jangan dilupakan. Oke? Ya. Next. Bapak harap kalian mencatat ini semua. Nah, itu pelajaran atau materi yang sangat ingin Bapak sampaikan tentang cara hidup. Kalau kemarin kita melihat contoh orang-orang yang melakukan tindakan kasih, sekarang kita masuk lebih dalam kepada hidup kita. Sebenarnya kita punya cara hidup yang baik dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam lingkungan permainan, lingkungan sekolah kita. Nah, minggu ini kita akan memahami, meresapkan apa sih kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu kita miliki dan harus kita wartakan, kita lakukan terus. Oke? Nah, harapannya setelah pelajaran ini anak-anak semua tekun melakukan kebiasaan baik di rumah, di lingkungan permainan maupun di masyarakat.